Selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Bertemu kembali dengan ibadah Komisi Wanita hari ini. Kami bersyukur kalau kami masih bisa tayang pada saat ini walaupun melalui YouTube. Kami percaya ibu-ibu semuanya masih tetap setia untuk mendengarkan, mengikuti firman Tuhan, juga mengikuti Komisi Kebaktian Wanita ini. Makasih. Mari ibu-ibu kita masuk ke dalam saat teduh. Adapun pertolongan kita di dalam nama Allah, Bapa yang menciptakan langit dan bumi, serta dengan segala isinya, Tuhan yang setia sampai selamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu sekalian, kita mau memuji Tuhan dengan lagu pujian yang pertama. Kita bertemu lagi, ibu-ibu semuanya, biar di rumah kita ikut bersuka cita. Mari kita membawakan lagu pujian ini. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Glory, haleluya, puji namanya. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory, haleluya, puji namanya. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory, haleluya, puji namanya. Ibu-ibu, mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus kalau pada pagi hari ini kami bersama ibu-ibu, kami masih bisa beribadah untuk mengikuti ibadah Komisi Wanita. Walaupun pada saat ini kami masih boleh bertemu, Tuhan masih belum bisa bertemu, tetapi kami percaya
Tuhan Yesus yang memberikan kami kekuatan Tuhan, agar Tuhan juga yang memberikan kami kesehatan Tuhan, agar kami juga masih bisa Tuhan untuk lebih bersemangat mengikuti kebaktian ini Tuhan. Kami menyerahkan kebaktian ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan Tuhan, yang sebentar lagi firman Tuhan akan dibawakan oleh hamba-Mu, Ibu Pendeta Kue Moili MDiv. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai buat Ibu Moili Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Badan Komisi Wanita, kiranya Tuhan Yesus berkati satu persatu semua para pengerja Tuhan. Kami juga berdoa buat pelayan Tuhan pada pagi hari ini, mulai dari kami sendiri, buat Ibu Lis yang mengiring kami, juga buat multimedia, buat yang lainnya Tuhan, juga yang mengambil kolekte Tuhan, yang mengurus kolekte, kiranya Tuhan Yesus juga yang menyertai buat kami semua Tuhan. Kami menyerahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Kita akan membaca dari pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, terambil dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-7, yaitu mengenal doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia itu, kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang sudah membaca, kita sudah mendengarkan, terlebih bahagia lagi kita sebagai pelaku daripada firman Tuhan. Terima kasih ibu-ibu. Kita akan lanjutkan dengan persembahan kasih. Bagi ibu-ibu yang hendak memberikan kolekte, harap mentransfer ke rekening BCA atas BCA Ibu Lilianti dengan nomor rekening BCA atas nama Bapak Pang Chong Miao, yaitu 0940687934. Terima kasih untuk persembahannya. Ibu-ibu, kita akan membawakan pujian kembali untuk persembahan, yaitu hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukanlah ungkapan syukur, karena
Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendak-Mu. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, buat ibu-ibu yang sudah memberikan persembahan kasih-Nya atau persembahan syukur. Kiranya Tuhan Yesus memberkati buat ibu-ibu. Kiranya persembahan ini juga akan kami pakai untuk menyucikan dan memperluas kerajaan surga. Kiranya Tuhan Yesus yang menyucikan semua persembahan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Warta Komisi Wanita. Selama masa pandemi, kebaktian tetap secara online setiap hari Kamis pukul 10. Setiap hari Kamis pertama, kita akan memakai sarana YouTube. Untuk Kamis selanjutnya seperti biasa dengan audio via WA Group. Diharapkan ibu-ibu masih tetap setia ya ibu-ibu ya untuk mengikuti komisi kebaktian kita. Amin. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan membawakan satu penyembahan, yaitu bila kita merasa gelisah, gak usah khawatir ibu-ibu, tetap Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa ke atasmu, ingat Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Yesus hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa.
Saya persilahkan untuk hambanya Ibu Pendeta Moili untuk membawakan firman Tuhan. Selamat pagi ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kembali kita bertemu dalam ibadah online Komisi Wanita pagi ini. Tanpa terasa kita sudah ada di Kamis pertama di bulan September. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa memberikan kepada kita penyertaan dan perlindungannya. Mari ibu-ibu, sebelum kita memulai ibadah ini, kita akan berdoa bersama terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami mau bersyukur, berterima kasih. Pagi ini, ketika kami bangun dari tidur kami boleh menghirup udara segar pagi hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk satu hari kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan bagi kami. Dan pagi ini Tuhan, kami juga bersyukur karena kembali kami boleh dipersatukan di dalam kasih Tuhan untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu dalam ibadah online Komisi Wanita pagi ini. Kami mau menyerahkan waktu di mana kami merenungkan kebenaran firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu-ibu, tema kita pagi ini adalah kuasa doa. Nats yang diambil dari 1 Timotius pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ibu-ibu sekalian, ada satu kisah nyata tentang seorang bapak. Kisah ini terjadi di negara Inggris. Bapak ini adalah seorang buruh. Dan bapak ini merasa dia tidak bisa melakukan apapun untuk melayani Tuhan. Lalu bapak ini datang kepada gembala di gerejanya. Gembala di gereja ini memberikan satu buku tulis, ya. Lalu ketika bapak gembalanya ini memberikan buku tulis ini, bapak gembala ini mengatakan, Pak, ini Bapak tulis ya nama orang-orang yang ingin Bapak doakan ya. Lalu Bapak juga menulis ya kapan mereka bertobat ya. Jadi buku ini diberikan untuk mencatat nama orang-orang yang Bapak kenal yang belum mengenal Yesus Kristus, yang belum menerima keselamatan. Dan ketika orang yang Bapak doakan itu sudah menerima Yesus Kristus, Bapak juga mencatat kapan orang tersebut diselamatkan atau menjadi murid Tuhan. Oke Pak? Nah, lalu Bapak ini pun menerima buku itu dan dia mulai mencatat nama-nama teman-temannya, nama-nama orang yang dia kenal. Dan dia mendoakan nama-nama itu dengan tekun. Ibu-ibu sekalian, ada satu hal yang terjadi luar biasa. Kenapa? Ternyata setelah Bapak ini meninggal dunia, tanpa sengaja buku catatan itu ditemukan. Dan ternyata luar biasa. Di sini dikatakan lebih dari 20.000 nama yang bertobat sebagai buah dari ketekunan doa si Bapak. Luar biasa bukan ibu-ibu? Nah ibu-ibu, mari ya hari ini kita mau belajar dari 1 Timotius 2 pasal ayat yang pertama, 1 Timotius pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Yang tadi sudah dibacakan oleh MC. Nah ibu-ibu sekalian, mari kita mau melihat dulu ayat yang pertama. Di ayat pertama itu ibu-ibu dijelaskan, saya akan membacakan di ayat pertama. Dari 1 Timotius pasal yang kedua. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Nah, di sini ada kata doa syafaat. Ibu-ibu sekalian,
mari kita mau mengenal terlebih dahulu apa sih doa syafaat itu. Nah, ibu-ibu sekalian, doa syafaat biasanya menjadi salah satu bagian dari suatu acara kebaktian. Lalu kita tahu bahwa doa syafaat ini biasanya agak panjang ibu-ibu. Kenapa? Karena di dalam doa syafaat itu mencakup berbagai topik doa, ya. Ada doa orang sakit, ada doa tentang bangsa dan negara dan sebagainya. Nah, ibu-ibu sekalian, bagi sebagian orang doa ini mungkin membosankan dan membuat ngantuk, ya, bikin ngantuk doa syafaat ini. Apalagi kalau mereka tidak mengerti apa makna dari doa syafaat. Ibu-ibu sekalian, doa syafaat berarti kita berdoa bagi orang lain, ya. Kita berdiri di hadapan Allah demi kepentingan orang lain, ya. Ketika kita berdoa syafaat, maka artinya kita menjadi seorang juru syafaat. Seorang juru syafaat itu diibaratkan sebagai seorang juru damai, ya. Jadi kalau ada yang berkelahi bertengkar, maka juru syafaat ini yang mendamaikan, ya. Jadi sekali lagi seorang juru syafaat itu seperti seorang juru damai, seperti seorang mediator, perantara, ya. Nah, ibu-ibu sekalian, menjadi perantara, menjadi mediator untuk apa? Yang berusaha memohonkan pengampunan dosa, belas kasihan, pembelaan, perlindungan atau berkat Allah untuk seseorang atau sekelompok orang. Nah, ibu-ibu sekalian, sebagai anak-anak Tuhan kita tahu bahwa Kristus adalah satu-satunya juru syafaat bagi kita manusia berdosa, ya. Yesus Kristus mendamaikan kita orang yang berdosa dengan Allah melalui karya kematiannya. Itu kita bisa lihat di 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, ya. Nah, ibu-ibu sekalian, dengan beriman kepada Yesus Kristus, ya, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita menjadi imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9. Ketika kita menjadi imamat yang rajani, yaitu menjadi anak-anak sang raja. Nah, kalau kita sebagai anak-anak sang raja, kita ini juga berperan sama seperti Yesus Kristus, ya, menjadi mediator antara orang berdosa dengan Yesus Kristus, ya. Jadi melalui Yesus Kristus kita beroleh akses jalan masuk tanpa batas kepada Allah untuk mendoakan apa saja. Bukan hanya bagi diri kita sendiri, ya, tetapi bagi banyak orang, ya, ibu-ibu sekalian. Jadi itu yang kita bisa lihat dari doa syafaat, ya. Nah, ibu-ibu sekalian, mari kita melihat lebih dalam lagi dari kebenaran firman Tuhan pagi ini, ya. Kalau kita melihat di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, saya akan bacakan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Ayat yang kedua, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, supaya kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ibu-ibu sekalian, kalau kita melihat di sini, ayat 1 dan kedua ini mau menunjukkan betapa pentingnya peran doa di dalam pelayanan, gitu ya. Nah, peran doa di sini bukan hanya bertujuan untuk diri kita sendiri atau bagi pribadi kita saja, ya. Kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan pagi ini, kita lihat di sini Paulus menasehati Timotius dan jemaat untuk berdoa syafaat bagi semua orang, ya. Tadi kita lihat di ayat yang pertama. Nah, selain untuk semua orang, kita juga patut mendoakan secara khusus, ya, lebih detail lagi. Semua orang itu lebih detail lagi adalah salah satunya para penguasa, ya, para pimpinan-pimpinan kita di dalam pemerintahan, ya. Supaya apa? Supaya
ini para pemimpin kita, ini para penguasa ini, itu bisa menjadi orang yang baik dan benar. Ketika mereka menjadi orang yang baik dan benar, ya ketika kita mendoakan mereka supaya menjadi orang baik dan benar, nah itu artinya penguasa ini dengan keadaan yang menjadi orang yang baik dan benar membuat kita dapat hidup tenang dan tentram, ya. Nah, ibu-ibu sekalian, dengan ketentraman, dengan hidup tenang, dengan tentram ini, itu juga berdampak bagi gereja, ya. Karena dengan ketentraman, kedamaian, hidup tenang, maka gereja juga mempunyai kesempatan untuk menunaikan tugas pekerjaannya secara baik, ya. Baik ke dalam gereja maupun keluar gereja. Ke dalam gereja, gereja dapat membina warganya dengan baik, ya. Keluar gereja, gereja dapat terus memberitakan Injil supaya apa? Supaya makin banyak orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Itu yang kita bisa lihat di ayat yang keempat dari 1 Timotius 4 ini. Yaitu bahwa Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, ibu-ibu sekalian, ya, ketika kita tadi belajar, ya, ketika kita berdoa supaya ada ketenangan dan ketentraman di dalam negeri melalui pemerintahan, melalui para penguasa yang berwenang, begitu ya. Nah, isi doa itu, ya, ketika kita berdoa minta Tuhan tolong supaya para penguasa pemerintahan yang ada Tuhan berkati, begitu ya. Nah, dengan itu, dengan doa itu, dengan isi doa itu, ya, supaya kita bisa ada ketenangan, ketentraman. Nah, isi doa ini bersifat umum. Kenapa? Karena semua orang tentu akan berdoa seperti itu juga, gitu ya. Tapi yang luar biasa dari nats ini adalah nasihat dan teladan dari Rasul Paulus yang luar biasa. Kenapa? Ibu-ibu sekalian, dalam konteks surat 1 Timotius ini, orang-orang Kristen selalu mengalami penganiayaan. Dari siapa? Dari para penguasa yang pada waktu itu penguasanya tidak percaya kepada Allah. Jadi ini loh keadaan orang-orang Kristen selalu mengalami penganiayaan dari para penguasa yang tidak percaya kepada Allah. Tetapi dalam hal ini kalau kita melihat, justru Rasul Paulus menasehatkan supaya jemaat, ya, mendoakan, ya, jemaat, nasihat Rasul Paulus, jemaat mendoakan mereka, ya, supaya apa? Supaya mereka turut diselamatkan oleh Allah. Luar biasa bukan? Jadi orang-orang yang menganiaya orang-orang Kristen pada waktu itu, ya, orang-orang pembesar-pembesar, ya, penguasa yang tidak percaya kepada Tuhan, yang menindas orang-orang percaya pada waktu itu. Nasihat Rasul Paulus, doakanlah mereka, ya, supaya mereka juga turut diselamatkan oleh Allah. Luar biasa sekali, ya, teladan Rasul Paulus yang mari kita perlu meneladaninya, ya. Nah, nasihat yang baik yang juga menjadi teladan bagi kita anak-anak Tuhan yang juga sudah Tuhan Yesus teladani akan kasih-Nya. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau kita melihat di sini, mendoakan semua orang termasuk para penguasa, itulah yang dikehendaki Allah dan yang berkenan kepadanya. Kita sudah melihat di ayat yang ketiga, ya. Di sana dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, mendoakan semua orang termasuk para penguasa, gitu ya. Nah, ibu-ibu sekalian, untuk hal ini begitu ya. Mari, ya, lewat perenungan ini biarlah, ya, kita mengevaluasi diri, ya. Sudahkah kita menjadi pendoa syafaat bagi orang lain, termasuk bagi penguasa kita, termasuk bagi pemerintah dan bagi pemerintah kita saat ini. Ibu-ibu sekalian, jujur harus diakui bahwa doa-doa orang Kristen saat ini cenderung bersifat ke dalam, ya, lebih bersifat untuk dirinya sendiri, gitu ya. Dalam kebaktian ada doa syafaat, tetapi kurang diminati. Kenapa?
Sikap itu muncul sebagai akibat berkurangnya rasa kepedulian kita bagi orang lain sebagai bagian dari keselamatan Tuhan. Di gereja-gereja juga ada pelayanan doa, tapi ini pun kita tahu kurang diminati begitu ya. Nah, jadi sama ya, kurang diminati. Di gereja ada pelayanan doa, ini pun kurang diminati karena alasan yang sama ibu-ibu ya. Nah ibu-ibu sekalian, kalau kita melihat saat ini, doa syafaat bagi jiwa-jiwa yang belum bertobat itu menjadi satu kebutuhan yang mendesak ya. Tetapi berapa banyak orang percaya yang masih konsisten ya? Berapa banyak orang percaya yang masih konsisten melakukannya? Ibu-ibu, biar ibu-ibu merenungkan ya. Apakah saat ini ya berapa banyak ibu-ibu berdoa bagi orang terdekat yang ibu-ibu kenal ya? Bagi orang-orang yang tinggal serumah dengan ibu-ibu, mantu ibu-ibu, mantu laki-laki, mantu perempuan, ipar atau yang lain ya. Jadi berapa banyak ya ibu-ibu mendoakan bagi orang yang terdekat dengan ibu-ibu. Berapa banyak ya ibu-ibu mendoakan bagi mereka yang tinggal serumah dengan ibu-ibu ya, bagi teman-teman dekat ibu-ibu dan lain sebagainya. Bagi tetangga ibu-ibu sekalian, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita supaya kita tekun mendoakan semua orang. Kenapa? Ya, tadi kita sudah melihat kenapa? Karena di ayat 4 dikatakan Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan semua orang mengetahui kebenaran. Ibu-ibu sekalian, memang soal bertobat atau diselamatkan itu tergantung karya Tuhan dan juga bagaimana pribadi orang itu meresponinya gitu ya. Tetapi ketika kita berdoa ya, ketika kita sungguh-sungguh berdoa, kita dapat melihat karya Roh Kudus secara nyata dalam menjamah dan mengubahkan kehidupan melalui doa-doa kita. Ibu-ibu sekalian, lewat renungan ini kita diingatkan, jangan pernah meremehkan akan kuasa doa, terutama doa bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan dan belum diselamatkan. Ya, ibu-ibu sekalian, bagaimana dengan isi doa-doa kita hari-hari ini? Masihkah di sana ada pokok doa bagi mereka yang belum diselamatkan? Terutama bagi mereka yang dekat dengan kita, bagi sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita. Biarlah ini menjadi satu refleksi diri kita bersama ya, termasuk saya di dalamnya. Ibu-ibu, sebagai penutup, saya ada satu kisah nyata ya. Jadi ada seorang dokter yang bernama Dr. Lin Ting Tung ya. Dokter ini adalah seorang Taiwan ya. Dokter ini bekerja di satu rumah sakit yang dipimpin oleh Dr. Maxwell. Dr. Maxwell adalah seorang misionaris dari Inggris. Ya. Satu hari ibu-ibu, ada seorang anak di desa yang ibunya sakit, ya, badannya demam, ibunya mengalami sakit malaria. Ya. Lalu anak dari desa ini dalam perjalanan kurang lebih hampir 2 jam, dia membeli obat di rumah sakit di mana Dr. Lin Ting Tung ya bekerja di sana gitu ya sebagai seorang dokter. Nah, ketika anak ini mengambil obat untuk ibunya ya yang sakit malaria itu, dan ketika namanya dipanggil, anak itu begitu cepat-cepat mengambil obat itu dan cepat-cepat dia pulang ke rumahnya gitu ya. Nah, ketika dia pulang dari ke rumahnya itu kira-kira hari pukul 3 sore ya. Nah, perjalanan dari rumah sakit menuju rumah si anak yang tinggal di desa ini 2 jam. Lalu jam 5 rumah sakit ini tutup, termasuk apoteknya. Apa yang terjadi ibu-ibu sekalian?
suster yang membantu Dr. Lin Tingtung dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya hari itu berkata, "Dokter, kok masih tersisa 1 obat malaria?" "Apa?" Ya, Dr. Lin Tingtung kaget gitu ya. Lalu kata si suster itu, "Tapi juga masih ada tersisa ya. Jadi yang tersisa itu justru obat malaria ya." Berarti yang dibawa oleh si anak desa tadi untuk ibunya yang sakit malaria itu adalah desinfektan ya. Sama-sama cairan. Jadi Dokter Lin Tingtung salah mengambil begitu ya. Ternyata yang diambil, yang diberikan kepada anak itu untuk ibunya yang sakit malaria itu bukan obat malaria tetapi obat desinfektan. Dan desinfektan itu untuk membersihkan kamar mandi di WC ya. Dan itu untuk membasmi kuman. Jadi kalau masuk ke usus bahaya ya, ibunya pasti akan meninggal. Bukannya akan meninggal, pasti meninggal. Apa yang terjadi? Ketika hal ini terjadi, lalu diberitahukanlah kepada Dr. Maxwell sebagai pimpinan dari rumah sakit itu. Lalu Dr. Maxwell ini melihat sudah jam 5 sore ya. Anak ini berangkat dari rumah sakit mengambil obat ibunya dari rumah sakit kita, menurut Dr. Mehmet tadi jam berapa? Jam 3 sore. Sekarang sudah hampir jam 5. Artinya anak itu sudah dekat dengan rumahnya. Jadi kita tidak punya daya ya untuk mengejar anak itu ya. Pada masa itu belum ada handphone seperti sekarang gitu ya. Nah, di desa apalagi ya, belum ada telepon di dalam rumahnya. Lalu Dr. Lin Tingtung memanggil semua karyawan dan staf daripada rumah sakit itu, termasuk Dr. Lin Tingtung di dalamnya, untuk berdoa ya. Sekali lagi, Dr. Lin Tingtung ini orang Taiwan ini belum mengenal siapa Yesus itu. Meskipun dia bekerja di rumah sakit itu yang pada umumnya adalah anak-anak Tuhan. Bahkan pimpinan dari rumah sakit itu, Dr. Maxwell, orang Inggris, itu adalah seorang misionaris. Tapi dia sendiri, Dr. Lin Tingtung sendiri, dia belum mengenal Tuhan. Jadi ketika Dr. Maxwell itu memanggil semua ya staf dan karyawan rumah sakit itu untuk berdoa. Ya, mari kita doakan. Nggak ada cara lain. Kita berdoa supaya anak itu jangan ya memberi obat itu kepada ibunya. Entah bagaimana caranya itu ya. Kita berdoa ya, hanya itu yang bisa kita lakukan saat ini. Ya. Lalu apa yang terjadi? Selesai berdoa ya. Itu berdoa kira-kira hampir jam 5 sore ya. Lalu besoknya anak itu kembali ke rumah sakit itu. Dokter Lin Tingtung menjadi sangat terkejut dan takut ibu-ibu. Karena dia merasakan, aku pasti nih anak ini mau kasih kabar ibunya sudah meninggal. Saya yang membuat ibunya meninggal. Apa yang harus saya lakukan ya? Saya akan didakwa ya, akan dipenjara karena kesalahan yang terjadi. Lalu anak ini berkata, "Maaf dokter." Wah, Dokter Lintungnya udah duk. Ya, ada apa nak? Itu obatnya pak. Pak dokter, obatnya. Ya, kenapa obatnya? Obat yang Bapak berikan ya. Ketika saya berlari-lari ya, hampir sampai di rumah saya. Tiba-tiba saya terpeleset. Dan obat itu pecah. Dan isi obat itu tidak ada sisanya. Ketika Dokter Lin Tingtung mendengar hal itu, dia bertanya, kapan hal itu terjadi? Lalu anak itu mengatakan, kira-kira ya pukul 5 sore. Saya hampir sampai di rumah. Ibu-ibu sekalian, ini adalah satu kisah nyata. Bagaimana ketika Dr. Maxwell mengajak
doa syafaat bagi seluruh staf rumah sakit untuk mendoakan masalah yang terjadi. Dan Tuhan menjawab. Dan bagi Dr. Lintingtung, ini suatu hal yang mujizat. Ini satu hal Tuhan itu hidup, Tuhan itu luar biasa. Dan sejak kejadian itu, ada satu perubahan dalam hidup Dr. Lintingtung. Dia mulai mau mengenal siapa Tuhan. Dan pada akhirnya dia menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Ibu-ibu, kita melihat ya, kuasa doa yang luar biasa. Ya. Amin ibu-ibu, ya biar kita belajar ya untuk seperti apa yang menjadi renungan bersama ini. Mari ibu-ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya mengajak ibu-ibu untuk membuka dari 1 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di akhir dari ibadah ini, kembali kami datang di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu supaya menolong kami. Ketika kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu ini, tolong kami supaya kami belajar untuk menerapkan kebenaran firman-Mu ini dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, tolong kami. Bentuklah kami Tuhan, menjadi apa yang Tuhan mau. Kami tahu kami penuh dengan kekurangan dan kelemahan, tetapi kami percaya ketika kami mau belajar dan ketika kami mau bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan memampukan kami. Perlahan tapi pasti kami boleh menjadi seperti yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu, kita akan mengakhiri ibadah online Komisi Wanita pagi ini dengan doa berkat. Ibu-ibu, terimalah berkat dari Allah Bapa Tuhan kita. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dan bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Saat teduh dan berdoa masing-masing. Ibadah online Komisi Wanita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.